Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Qoria Ambarwati dengan NIM 1221053 dari kelompok 2. Saya di sini akan mempresentasikan dari menu user management. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan di backend-nya terlebih dahulu. Untuk backend-nya, saya mulai dari controller. Controllernya yaitu ada user.php. Untuk controller user.php ini itu akan sebagai jembatan antara view dan model. Nah, di sini nama kelasnya yaitu user, lalu di dalamnya terdapat function, construct, lalu ada ion out login, lalu redirect out. Di sini terdapat disload, library, models, dan form validation. Nah, di sini ada public function is admin. Maksudnya yaitu hanya admin yang bisa mengakses halaman ini. Lalu untuk output JSON yaitu nanti akan berhubungan dengan data yang akan keluar. Lalu di sini ada function data, di sini akan menampilkan data. Lalu di sini ada function index. Di sini untuk function index nanti akan menampilkan tampilan templates. Lalu di dalam folder template terdapat folder dashboard, lalu ada header. Lalu di folder user terdapat folder data atau file data. Di sini terdapat di view user, lalu data ini data.php. Lalu untuk selanjutnya yaitu templates, dashboard, lalu footer nanti akan menampilkan ini semua setelah mengklik user management. Ini. Lalu tampilannya akan seperti ini. Lalu setelah itu ada function edit _info. Nah, di sini terdapat percabangan di dalam form validation, di mana setelah ada username, lalu ada first name, last name, email, lalu ada function data, ada percabangan form validation, lalu data apabila statusnya false, lalu ada error juga. Apabila error, nanti harus menginputkan username, first name, last name, dan email. Lalu akan mengupdate lagi apabila bernilai benar, true atau false. Lalu di sini akan mengoutputkan atau mengeluarkan data yang tadi sudah diinput. Lalu function edit status. Nah, di sini yaitu function untuk mengedit status. Kalau ini kan untuk mengedit info, kalau ini untuk mengedit status. Lalu ada percabangan if else. Lalu ada function edit level yaitu untuk mengedit levelnya. Seperti contohnya ini, misalnya ada dosen, mahasiswa, dosen, dan di sini ada dua aktor yaitu dosen dan mahasiswa. Lalu di sini ada function change password, di mana nanti pada saat di tampilan menu login itu terdapat form lupa password. Nah, disinilah controllernya. Lalu terdapat percabangan if else. Dan di sini ada function delete. Lalu menggunakan output JSON. Nah, di sini ada status, data status, lalu this, lalu ion _out, lalu delete user berdasarkan ID atau primary key-nya. Nah, di sini ion out ini nanti berhubungan juga dengan autentifikasi yang di sini. Lalu setelah itu saya menjelaskan view-nya. Untuk view-nya
tadi kan ada di sini, sedangkan untuk datanya di sini untuk header footernya berada di template, lalu di sini footer header. Nah, setelah itu kita demokan front end-nya. Misalnya saya di sini akan mengedit yang Nova Raffi. Nah, misalnya saya di sini ingin mengedit user, yaitu misalnya bukan Nova Raffi, misalnya Rahman. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Nah, di sini juga bisa mengedit levelnya. Ada admin, ada dosen, ada mahasiswa. Karena di sini masih dosen tetap karena di sini masih mahasiswa berarti tetap mahasiswa. Nah, terus di sini statusnya apabila sudah tidak aktif bisa dinonaktifkan lalu klik simpan. Lalu di sini kita klik simpan. Karena tadi mengeditnya di sebelah kiri. Nah, di sini ada notifikasi informasi user berhasil diupdate. Klik OK. Klik OK lalu kita bisa kembali lagi ke user management. Nah, di sini sudah berubah namanya ya. Lalu misalnya kita akan menghapus salah satu anggota. Misalnya saya akan menghapus yang punya saya sendiri. Misalnya kita hapus yang ini. Nah, lalu ada pesan peringatan, apakah Anda yakin data akan dihapus? Jawabnya iya, hapus. Nah, berhasil, oke. Nah, lalu setelah itu saya akan menjelaskan pada sisi aktor mahasiswa. Nah, benar kan ini yang punya saya tidak bisa, berarti sudah benar. Sudah benar-benar terhapus usernya. Karena tadi sudah dihapus, kita coba lagi buat. Karena di user management tadi sudah dihapus, kita add lagi di sini. Nah, berhasil. Lalu name-nya sebagai password. Kita logout. Nah, di sini saya masuk menggunakan sendiri. Lalu kita login. Nah, login berhasil. Nah, di sini saya nanti akan menjelaskan backend dari ujian pada sisi aktor mahasiswa. Pada sisi aktor mahasiswa, controllernya yaitu mahasiswa.php, di mana di dalam kelas mahasiswa terdapat function-function. Itu yang pertama ada function construct, di mana terdapat parents, construct, lalu ada percabangan, if else, ion out, login, redirect out, lalu else if ion out is admin. Nanti kalau misalnya salah itu akan muncul pesan hanya administrator. Ini masih sama dengan function construct yang sebelumnya. Lalu di sini terdapat function output JSON. Output JSON itu nanti berhubungan dengan pengeluaran. Nah, lalu ada function index, ini hampir sama dengan controller yang tadi, cuman bedanya untuk bodinya yaitu terdapat di folder master mahasiswa lalu data. Lalu function datanya di sini yang mengambil get data mahasiswa, berarti di sini di models, lalu master model. Nah, di sini contohnya ada is master get data mahasiswa. Nah, ini get data mahasiswa ini terdapat di master model get data mahasiswa. Nah, ini jadi yang ada di models, function yang ada di model di sini kita panggil juga dan dimasukkan ke function data yang ada di
controller. Nanti maksudnya nanti di sini dia akan menampilkan data-data mahasiswa ini. Itu berdasarkan NIM, kelas, dan jurusannya. Lalu ada function add. Function add-nya itu ada tambah data mahasiswa. Tambah data mahasiswa, lalu di sini untuk view-nya sama, hanya ininya berbeda. Di dalam folder mahasiswa, lalu nama filenya add. Nah, terus ini di sini ada function edit di mana nanti akan mengedit mahasiswa. Lalu validation mahasiswa, lalu save. Delete untuk menghapus. Oh ya, tadi saya ada kelupaan untuk models user management. Nah, modelnya itu ada di user model. Nah, user model itu nanti ini akan dipanggil di controller user tadi. Nah, itu nanti jadi ini akan menampilkan get data user itu untuk menampilkan data user. Nah, di sini ada select user berdasarkan ID, username, first name, last name, email, from Unix time, berdasarkan login terakhir, aktif, group name, berdasarkan level, lalu ada user group, lalu ada join user, berdasarkan user ID, lalu join group, group user, sama dengan group ID. Lalu di sini ada percabangan if, lalu return, generate. Nah, lalu tadi ini untuk mahasiswa. Lalu ada models, user model, master model kalau untuk tadi mahasiswa. Nah, untuk master model ada di aktor mahasiswa juga terdapat model ujian model di sini. Nanti ada function get data ujian dan ada get list ujian. Nanti di sini mahasiswa akan menampilkan ujian yang akan diikutinya berdasarkan ID dan kelasnya. Lalu di sini dia akan get ujian by ID. Jadi maksudnya akan menampilkan ujian berdasarkan ID atau primary key-nya. Nah, lalu ada terlihat get jumlah soal, lalu function hasil ujian, get soal, ambil soal, get jawaban hasil ujian. Dan di sini terakhir ada function banding nilai. Untuk view-nya yaitu berada di ujian. Untuk ujian ini ada beberapa file, yaitu ada add, ada cetak detail, ada cetak, ada data, ada detail hasil, edit hasil, list, sheet, dan token. Ini biasanya yang akan memberikan token soal itu biasanya dosennya. Lalu dosennya itu akan memberikan kepada admin. Lalu mahasiswa akan menerimanya dari admin. Di sini kita akan coba mengikuti ujiannya. Klik. Nah, lalu di sini kita paste token yang ada. Ketikkan token yang ada di kartu ujian. Lalu klik mulai. Token salah. Nah, berhasil, token benar. Oke.
Nah, di sini akan muncul soalnya. Kita coba kerjakan. Kalau sudah, klik selesai. Nah, di sini ada muncul pesan yakin ingin mengakhiri tes. Ya, oke. Nah, apabila sudah mengikuti ujian, itu aksinya ada cetak hasil. Apabila belum, hanya ada pilihan ikuti ujian. Lalu kita coba cetak hasil. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Nah, beginilah nanti. Apabila nanti sudah ujian ingin dicetak, nanti beginilah hasil outputnya. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.